Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Shalom anak-anak kelas 5. Salam sehat dari Teacher Melda. Teacher Melda percaya kalian semuanya masih tetap on fire dalam mengikuti pelajaran sekalipun daring. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Teacher Melda mau ajak anak-anak semuanya membaca satu ayat firman Tuhan yang tertulis di Yohanes yang ke-14 ayat 6. Teacher Melda baca, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup bagi umat manusia. Demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau angkat satu pujian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat berjalan sendiri. Kita angkat pujian dari awal, sama-sama katakan, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat berjalan sendiri. Ku tak dapat berjalan sendiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh kembali belajar bersama-sama. Biar Tuhan yang mengurapi dan memberkati kami semuanya. Seperti lagu yang baru kami nyanyikan, Tuhan, kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Kami mau mengikuti jalan Tuhan. Sebab firman-Mu berkata bahwa Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi kami, hikmat-Mu turun bagi kami untuk mengerti tentang firman-Mu, tentang apa yang akan kami pelajari hari ini, sehingga kami boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami. Kami menjadi anak-anak terang, kami menjadi anak-anak berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita akan masuk kepada bab yang ke-6, yaitu dengan tema mengenal karya penyelamatan Allah. Subtemanya adalah janji keselamatan, janji dalam perjanjian lama dan janji dalam perjanjian baru. Berikut ada cerita singkat yang akan Teacher Melda bacakan kepada anak-anak semuanya. Pernahkah kamu menerima janji yang menyenangkan? Fienza tidak sabar menunggu waktunya libur sekolah tiba. Ayah dan ibu berjanji berlibur bersama. Alangkah senangnya hati Fienza setiap pagi ia bangun dengan semangat untuk ke sekolah. Setiap hari hatinya berdebar saat berdiri di depan kalender sambil menghitung hari. Terlebih karena Fienza belum pernah berlibur ke Malang, kota sejuk dengan banyak tempat wisata menarik. Alangkah bahagianya berlibur bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Bisiknya setiap saat dalam hati. Mungkin anak-anak semua yang ada di rumah juga pernah dijanjiin sesuatu sama orang tua, sama seperti si Fienza ini. Nanti kalau kamu setelah selesai sekolah atau kalau kamu good, nanti kita mau jalan ya, kita mau ke Singapura, atau setelah corona kita akan liburan pulang ke Danau Toba.
atau pergi ke Pulau Jawa atau kemana saja. Tentunya ketika dijanjikan sesuatu, kalian senang, sama kayak si Fienza ini, hatinya senang, nunggu gak sabar kapan ya waktu itu tiba gitu. Jadi demikianlah hatinya si Fienza saat menanti janji itu. Yang berjanji siapa? Ayahnya. Yang nagih siapa? Si Fienzanya yang mendengar janji itu. Jadi janji adalah sesuatu yang akan terjadi nanti. Jadi belum terjadi ya. Ada janji yang sudah diketahui kapan waktunya akan digenapi, tetapi ada juga janji yang tidak diketahui kapan akan digenapi. Janji yang pasti hanya datang dari Allah yang tidak pernah ingkar janji. Jadi Tuhan Yesuslah yang gak pernah ingkar janji kalau sudah berjanji. Ia adalah setia dan tidak pernah berdusta. Allah kita tidak pernah berdusta ya sayang. Jika Allah yang berjanji, ia akan menggenapi pada waktu yang sudah ditentukan sendiri. Apa yang difirmankan Allah dengan mulutnya akan dilakukan dengan tangannya. Tidak ada perkataan Allah yang akan kembali dengan sia-sia. Semua akan terjadi seperti yang telah diucapkannya. Sejak Kejadian 3, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah memberikan janji keselamatan itu. Saat itu Allah memang memberikan kutuk dan hukuman, upah dari dosa Adam dan Hawa. Tetapi Allah juga memberi janji untuk kehidupan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Janji Allah tidak sampai di situ saja. Allah sendiri yang memelihara janjinya. Allah meneruskan dan memperbaharui janjinya terus-menerus, turun-temurun. Nih, janji dalam perjanjian lama. Nih, janji dalam perjanjian lama itu apa sih, teacher? Janji dalam perjanjian lama menggunakan kata berit, artinya perjanjian atau karat berit. Mengadakan perjanjian artinya. Sebelum peristiwa air bah, Allah telah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Allah sendiri yang mengadakan perjanjian dan mengukuhkannya. Meskipun Allah hanya memilih Nuh dan keluarganya untuk diselamatkan, janji Allah bukan hanya untuk Nuh. Janji Allah meliputi semua keturunan Nuh dan semua makhluk lainnya di muka bumi ini. Dalam janji ini, Allah sendiri yang bekerja untuk menyelamatkan kelangsungan hidup manusia dan ciptaan lainnya. Sesudah kepada Nuh, Allah meneruskan dan membaharui janjinya dengan Abram. Ada 3 janji Allah kepada Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Allah menjanjikan tanah Kanaan, keturunan yang banyak, dan Allah sendiri akan menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya. Jadi ada 3 janji Allah kepada Nuh dan meneruskannya kepada Abraham. Abram ya, sekarang menjadi Abraham. Jadi janjinya yang kepada Abraham itu ada 3, yaitu Allah menjanjikan tanah Kanaan, keturunan yang banyak, dan Allah sendiri akan menjadi Allah bagi Abram dan keturunannya. Setelah keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, Allah menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel untuk menjaga kehidupan mereka sesuai dengan kehendaknya. Allah memberikan 10 hukum Taurat yang harus ditaati. Semua tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nanti anak-anak bisa baca di rumah ya. Dan Allah hadir tinggal di antara umatnya, menuntun mereka pada siang hari dengan tiang awan dan pada waktu malam hari dengan tiang api.
Allah memelihara dan memenuhi janjinya sendiri. Setelah kepada Abraham, Allah sudah bertindak lebih khusus lagi. Ia memilih suku Yehuda, yaitu keturunannya, untuk melakukan pembaruan janji itu kepada Raja Daud. Allah berjanji akan mengokohkan kerajaannya. Tahta Daud tidak akan pernah goyah meskipun melewati proses yang sangat panjang. Allah tetap teguh dengan janjinya. Allah ingin menyelamatkan manusia berdosa, hanya menanti waktu yang tepat untuk semuanya. Dalam sepanjang perjanjian Allah dengan nenek moyang Israel dalam perjanjian lama, semua berpusat pada kurban bakaran. Jadi dalam perjanjian lama, semuanya berpusat kepada kurban bakaran. Apa-apa harus ada kurbannya. Mau ngapus dosa, minta ampun sama Tuhan, harus bawa kurban. Harus ada yang dikurbankan. Itulah dalam perjanjian lama. Hubungan Allah dengan manusia disimbolkan dengan adanya kurban persembahan. Dan Allah sendiri yang menetapkan semua peraturannya. Itu adalah perjanjian lama. Sekarang kita akan pindah ke janji dalam perjanjian baru. Janji dalam perjanjian baru dikaitkan langsung dengan kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus, anak tunggalnya. Semua janji Allah mencapai puncak penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Keselamatan tidak hanya merupakan janji lagi, tetapi dikerjakan dan digenapi di dalam diri Kristus. Allah menjanjikan keselamatan. Yang dapat menggenapinya hanya Yesus Kristus. Persyaratan yang diperlukan hanya ada di dalam diri Yesus. Makanya tadi Teacher Melda baca firman pembukanya adalah Yesuslah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan. Kurban bakaran dalam perjanjian lama digenapi dengan kurban keselamatan dalam perjanjian baru. Yesus Kristus menjadi kurban perdamaian antara Allah dan manusia. Setelah kematian dan kebangkitan, Yesus, manusia tidak perlu lagi memberi kurban persembahan. Kristus telah menjadi kurban. Jadi dalam perjanjian baru ini, kita tidak perlu lagi bawa kurban kalau mau ketemu Tuhan atau melakukan kesalahan harus potong ini. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menjadi kurban atas kita. Apa kurbannya, teacher? Yesus rela disalibkan menebus dosa kita. Dan kita tidak perlu lagi membawa kurban-kurban seperti yang ada di perjanjian lama. Ia menjadi jalan dan keselamatan itu sendiri. Itu sebabnya pada saat kematiannya di kayu salib, tirai pembatas ruang Maha Kudus di bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Jadi kalau anak-anak nonton tentang penyaliban Tuhan Yesus, nanti pasti ada kalian perhatikan tirainya terkoyak. Jalan menuju Allah yang Maha Kudus telah terbuka. Itu artinya ya, janji keselamatan yang diberikan Allah telah digenapi. Allah telah membuka jalan dan menyediakan keselamatan. Karya penyelamatan Allah yang sempurna terjadi dan digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Diingat ya, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jalan keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Jadi dalam PL, jalan keselamatan diberikan kepada manusia melalui Taurat. Manusia dituntut memenuhi hukum Taurat agar masuk ke dalam surga. Dalam PL membuktikan manusia tidak bisa selamat oleh usahanya sendiri karena tidak ada yang memenuhi hukum Taurat seutuhnya. Semua ada dalam bayang-bayang keselamatan. Tapi di dalam PB yang tadi bayang-bayang itu digenapi. Di dalam PB itu adalah penggenapan janji Allah. Kalau di dalam PL Allah berjanji, penggenapannya ada di dalam PB. PL masih dalam bayang-bayang dengan janji keselamatan. Di dalam PL dikatakan Mesias akan datang gitu ya. Tapi nggak tahu kapan. Di dalam PB lah digenapi. Penggenapan kedatangan Mesias itu terjawab di dalam PB. Kalau dalam PL, kalau berdosa harus mengorbankan binatang. Harus ada yang dikorbankan. Tapi kalau di dalam PB, Yesus sendirilah yang menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Contohnya gini,
Kalau kita pergi ke mall, terus di mall itu kan ada galeri penjualan rumah ya. Nanti kalau anak-anak ke situ melihat ada denah rumah gitu ya, ada gambar rumah, banyak rumah ini mau dijual, kalian akan lihat denahnya atau gambarnya, itulah namanya contohnya PL. Jadi itu masih gambaran, dalam PL itu seperti itu, gambaran, masih denahnya rumah itu. Tapi dalam PB udah hasil akhir. Di dalam PB itu rumahnya udah ada gitu ya, rumahnya, bangunannya udah ada dan sudah bisa dilihat dan ditempati. Jadi itu ilustrasi singkat yang bisa kalian pahami gitu ya. Seperti Teacher Melda bilang tadi, PL itu biar gampang dicerna. PL itu contohnya seperti apa sih teacher? Kenapa dalam PL Allah berjanji, penggenapannya dalam PB gitu ya. Jadi PL itu seperti gambaran atau denah, masih kerangka semuanya ya, belum tahu mau gimana. Tapi di dalam PB udah hasil akhir, udah jadi bangunannya. Kita udah tahu akan bangun rumah di PL, tapi itu masih denahnya, masih kerangkanya, masih gambaran. Di dalam PB lah digenapi. Jadi PL dan PB itu juga demikian bedanya. Perjanjian Allah di PL, Allah berjanji di PL dalam keselamatan itu kan masih bayang-bayang. Di dalam PB semuanya digenapi. Keselamatan itu digenapi oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Paham ya anak-anak semuanya? Oke, nanti kalau ada yang kurang paham boleh di Zoom meeting kita bahas lagi ya. Untuk tugasnya adalah yang pertama itu nanti anak-anak meringkas pembelajaran yang kalian pelajari hari ini ya. Terus yang kedua, tuliskan isi perjanjian Allah terhadap Nuh, Abraham, dan Daud. Tugas yang ketiga, tuliskan perbedaan janji Allah dalam PL dan janji Allah dalam PB. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Baiklah anak-anak semuanya, kita akan berdoa. Siapkan hati kita, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar. Terima kasih buat apa yang kami pelajari hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dan boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kami lakukan lewat pembelajaran kami hari ini. Kami mengenal siapa Allah yang kami sembah, baik dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.